Welcome back. Larry Johnson joins us today. Selamat datang kembali. Larry Johnson bergabung dengan kami hari ini. Ia adalah mantan analis CIA dan juga mantan pegawai di kantor kontraterorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Saya juga mengajak para penonton untuk melihat karya-karyanya di Sonar 221. Tautannya sudah saya cantumkan di deskripsi. Jadi ya, selalu menyenangkan bisa menghadirkan Anda kembali, Larry. Terima kasih. Yes, always great to have you back, Larry. Thank you. Thanks. Ringing ass, Glenn. Study carried you initially, what a bossaber. So I see now that Trump argues that... Jadi sekarang saya melihat Trump berpendapat bahwa bukan hanya Selat Hormuz terbuka lebar, tetapi juga berada di bawah kendali Amerika Serikat. Saya tidak yakin. Saya rasa sekarang semua orang memoles narasi, tetapi ini mulai agak berlebihan. Namun di sisi lain, kita melihat Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, berpendapat bahwa Selat Hormuz sendiri akan menjadi tidak relevan dalam 2 tahun, karena seluruh minyak akan dialihkan melalui jaringan pipa. Seberapa layakkah hal ini? Dan apa yang tidak diperhitungkan oleh pernyataan itu? Selain itu, untuk memperluas pertanyaannya sedikit, apa tujuan dari pernyataan ini? Apakah ini dimaksudkan untuk berpura-pura bahwa Selat Hormuz sudah tidak penting lagi? Apakah itu membuat Amerika Serikat lebih mudah untuk menarik diri? Atau bagaimana kita seharusnya memahami hal ini? Ya, lain ceritanya kalau kita hanya sedang menyaksikan Donald Trump makin terlepas dari kenyataan. Anda tahu dalam beberapa bulan terakhir, ada beberapa meme lucu yang muncul dari ini. Ingat yang dia sedang berbaring di sofa psikiater, lalu psikiaternya duduk di sana berbicara dengannya? Waktu itu Trump mengklaim bahwa dia sedang berbicara dengan Iran. Lalu psikiater itu berkata kepadanya, "Pak Presiden, orang-orang Iran yang Anda ajak bicara itu, apa hidup mereka dan boleh ada sini bersama kita sekarang?" Itu menyertakan bahwa dia sedang berurusan dengan sosok-sosok mitos, fantastis, yang sebenarnya tidak lidah. Sekarang dia bilang, oh, Selat Hormuz terbuka lebar, kita mengendalikannya. Baik, kalau itu terbuka dan Anda mengendalikannya, kenapa ada pertempuran dengan Iran? Maksud saya seharusnya tidak ada. Kenapa Anda memblokade Iran? Apakah itu karena alasan lain? Karena Anda tahu secara resmi pada awalnya Anda mengatakan memblokade Iran karena mereka menutup Selat Hormuz. Nah, seperti yang saya katakan, lain halnya kalau hanya Donald Trump yang tenggelam dalam omong kosong delusional ini. Tapi kemudian Scott Bessent ikut berkomentar. Sebagai Menteri Keuangan, Anda tentu akan mengira dia sudah mendapat penjelasan lengkap tentang sebut saja parameter ekonomi yang mengatur Teluk Persia. Ya, 20 hingga 25% pasokan minyak dunia keluar dari Teluk Persia. Signifikan. Tapi bukan cuma itu. Ada gas alam cair, urea, sulfur, dan helium yang semuanya merupakan bahan komoditas penting bagi proses industri di seluruh dunia. Tak satu pun dari itu bisa diangkut lewat pipa. Mustahil. Jadi ini seperti Bessent berkata, ya hanya 1/5 dari yang kami, selama kami mengirim minyak, kami tidak peduli dengan barang-barang lainnya. Lalu orang-orang bertanya, memangnya kenapa kita peduli pada helium misalnya? Helium itu, saya sedang memperbarui Ambrose Bierce, seorang veteran Perang Saudara Amerika dari abad ke-19, yang merupakan jurnalis terkenal karena pandangannya yang sangat tajam dan agak misantropis tentang umat manusia. Dan dia berkata perang adalah cara Tuhan mengajarkan geografi kepada orang Amerika. Nah, dari perang ini sekarang saya belajar tentang gas, LNG, urea, sulfur, helium, minyak mentah ringan, minyak mentah asam. Dan soal helium saya sebelumnya tidak menyadarinya. Helium itu penting bukan hanya untuk membuat chip komputer, tetapi juga untuk menyegel hard drive pada komputer. Dan akibatnya Qatar yang memproduksi sekitar 40%, ada yang bilang 30%, itu menurut saya angka yang Garuni Warsworth adalah 40%. Dari pasaran helium dunia, itu terus. It's you are to chip comber, hard drive, dan mesin MRI harus membayar small. You are semua itu sun mulai naik drastis. So again, it gets back with Bessent, only
Jadi sekali lagi ini kembali ke Bessent. Hanya saja dia fokus pada minyak dan juga mengabaikan urea serta sulfur yang sangat penting untuk pupuk di antara kegunaan lainnya. Sulfur juga berperan besar dalam proses-proses industri lainnya. Jadi ini seperti, sebenarnya kalian nih berpikir apa? Saya rasa mereka benar-benar yakin bisa memblokade Iran selama 1 atau 2 tahun lagi, lalu Iran akan menyerah. Saya beritahu ekonomi Barat tidak akan bertahan selama itu. Yang sedang mereka hadapi Skiberg, hidup kira resesi global. Esa, angka-angka dirilis kadang pada beberapa bulan, ada jeda 2-3 bulan. Saat rejim tubuhan, saat kena mendapatkan semua kredit yang depresi, bukan skor resesi. Saya membaca laporan bahwa Washington mungkin beralih dari tindakan militer ke tekanan ekonomi. Namun seperti yang Anda tunjukkan, tekanan ekonomi juga semakin meningkat terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, bahkan terhadap seluruh ekonomi global. Jadi saya tidak yakin masih ada waktu untuk tekanan ekonomi berkepanjangan seperti ini. Selain itu, tekanan tambahan itu juga melibatkan penggunaan militer, misalnya melalui blokade ini. Jadi akan sulit untuk menjalankan rencana itu sampai berhasil. Namun, itu kembali ke apa yang saya pikirkan. Artinya, sudah tidak banyak pilihan yang baik bagi Amerika Serikat di sini. Tidak ada pilihan militer yang meyakinkan. Dan jalan menuju perdamaian sekarang harus sampai batas tertentu melalui MOU. Tetapi ini sekarang, menurut saya, terlalu menyakitkan bagi Trump. Maksud saya, dialah yang selama bertahun-tahun mengecam Obama soal JCPOA, yang sekarang justru tampak seperti kesepakatan impian, terutama karena Obama mencairkan sebagian aset Iran. Nah, kalau Trump ingin memilih perdamaian di sini, dia harus mengakhiri sanksi. Biaya rekonstruksi Iran sekitar $300 miliar. Dia juga harus mengakhiri semua perang melawan sekutu-sekutu Iran. Jadi, tidak ada pilihan perang. Namun perdamaian juga tampaknya terlalu sulit untuk ditelan Trump, terutama menjelang pemilu. Jadi, apakah ada pilihan ketiga, yaitu Amerika Serikat begitu saja pergi? Karena ketika saya mendengar Scott Bessent mengatakan, Anda tahu siapa yang peduli dengan Selat Hormuz. Ini seperti yang saya harapkan akan terdengar jika seseorang sedang bersiap untuk pergi lagi. Bisa saja ada alasan lain. Tapi menurut Anda, mungkinkah Trump melakukan seperti yang dia lakukan di Yaman, yaitu menyatakan kemenangan atas Iran, lalu pulang tanpa kesepakatan yang benar-benar nyata? Ya tidak, tentu saja. Saya memang berpikir itu setidaknya salah satu opsi yang ada, yaitu dia cukup menyatakan kemenangan, lalu pergi begitu saja. Nah, dia mendapat sedikit dorongan untuk itu dari James Carafano, pejabat senior di Heritage Foundation, yang merupakan salah satu lembaga kajian terkemuka di Washington, atau yang disebut-sebut sebagai lembaga kajian. Dan dia menulis artikel yang memuji Trump atas kemenangannya terhadap Iran. Jadi begitulah, hey, Anda menang. Selamat. Lalu Trump bisa menyatakan kemenangan dan pergi begitu saja. Masalahnya, Amerika Serikat harus mencabut blokade yang sekarang diberlakukannya terhadap Iran. Saya rasa Amerika Serikat tidak punya cukup kapal untuk melakukan penutupan 100%. Tetapi mereka punya cukup kapal untuk mengganggu sebagian minyak Iran yang keluar dari Teluk. Jadi ironisnya, dengan menghalangi aliran minyak Iran dari Teluk, Amerika Serikat justru memperparah kelangkaan minyak global, terutama minyak berkadar sulfur tinggi yang disebut minyak mentah asam. Minyak ini berasal dari Teluk Persia dan dari Iran. Alasannya ini sangat penting. Sitskawe belai stealth at halignya through dag joke bower. Kuinga within toidem de growled in midith and worsen was seen at dimendit manis. Sour crude or sweet crude? Because depending on your answer determines what. Karena jawaban Anda menentukan bagaimana kilang itu sebenarnya dibangun. Jadi kilang-kilang besar saat ini berada di 4 kawasan dunia. Di pantai Teluk Amerika Serikat, Teluk Meksiko, Teluk Amerika, di India, di China, lalu di Jepang dan Korea Selatan. Nah, yang membuat Jepang dan Korea Selatan begitu krusial adalah mereka mendapatkan 90% minyak mereka dari Teluk Persia.
Untuk India dan China, angkanya sekitar 50%. China bisa dengan mudah menutup kekurangan 50% itu dengan minyak dari Rusia. India juga bisa, meski dalam setingkat lebih kecil. Namun, situasinya masih belum berada dalam fase kritis. To a lesser extent, but it's still not in a critical phase. But that said, the fact that you've got this cutoff of Namun begitu, fakta bahwa pasokan ini terputus bukan berarti Rusia atau negara lain bisa begitu saja meningkatkan produksi dan menggantikannya. Itu tidak terjadi. Artinya, solar dan bahan bakar penerbangan yang dihasilkan dari fraksi distilat menengah minyak mentah asam itu sekarang mengalami kelangkaan. Kelangkaan global untuk solar dan bahan bakar penerbangan. Dan setiap minggu yang berlalu, kelangkaan itu makin parah. Hingga saat ini, Amerika Serikat berusaha meredam sebagian guncangan tersebut dengan menguras cadangan minyak strategisnya, seperti juga dilakukan negara-negara lain, terutama Jepang. Namun cadangan-cadangan itu semenipis di seluruh dunia. But those reserves are running out around the globe, and in fact, the United States is approaching a very critical. Dan faktanya, Amerika Serikat sedang mendekati tingkat yang sangat kritis. Jika mereka mencoba mengeluarkan minyak lebih banyak lagi, gua-gua garam yang digunakan untuk menyimpan minyak itu bisa runtuh. Karena untuk mengeluarkan minyaknya, air dipompa ke dalam gua-gua garam tersebut. Dan Anda tahu ketika air bercampur dengan garam, garam akan larut. Jadi ada kerumitan yang nyata di sini. Lalu yang menambah masalah, bahkan jika Selat Hormuz besok sudah benar-benar terbuka, agak seperti meraput swal waktu air masuk dengan mudah sesuka mereka. Kesakwalba terminal minyak, terminal LNG, fasilitas pemrosesan, dan pabrik petrokimia lainnya berkrobi. Hibaitsar personel itu soal untuk melawan memakai pabrik tempat kitne perlatality. Pasipau kontrak AS. They're U.S. contractors. All those contractors have bailed out of the area because it was too damn dangerous. Semua kontraktor itu telah meninggalkan wilayah tersebut karena situasinya terlalu berbahaya. Dan gudang-gudang tempat mereka menyimpan peralatan perbaikan serta suku cadang, semuanya telah hancur. Jadi bahkan kalau Anda bisa masuk kembali dan berkata, oke, mari mulai memperbaiki. Maksud saya, kita berbicara soal berbulan-bulan, dan mungkin 1 tahun atau lebih sebelum sesuatu yang mendekati arus normal bisa dipulihkan. Artinya, seluruh tekanan ekonomi negatif akibat kelangkaan diesel, bahan bakar penerbangan, LNG, urea, sulfur, dan helium akan terus berlanjut. Dan itu akan terus menekan serta berdampak negatif pada ekonomi global, bukan hanya pada satu negara. Depressing effect on the global economy, not just one country. I'm thinking though that Namun, saya berpikir, jika Amerika Serikat sekarang memutuskan untuk begitu saja mundur, artinya menerima bahwa mereka akan meninggalkan Selat Hormuz bersama Iran, itu akan buruk. Tapi sekali lagi, itu tidak akan terlalu buruk jika Iran mengizinkan selat itu tetap terbuka. Artinya, perdagangan internasional bisa terus berjalan, minyak dan sumber daya lainnya bisa keluar. Namun, jika Trump memutuskan ingin mundur dari ini, tetapi tetap mempertahankan sebagian blokade untuk menekan Iran, tampaknya kecil kemungkinan situasinya akan berubah sama sekali. Karena blokade apapun adalah tindakan perang, yang kemudian akan mengharuskan adanya balasan dari Iran. Jadi, Anda akan kembali melanjutkan kurang lebih apa yang kita lihat sekarang, tetapi dengan intensitas yang lebih rendah. Jadi, jika Amerika Serikat ingin mundur, mereka juga membutuhkan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi Iran telah menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berperilaku baik sebelum mereka akan membuka Selat Hormuz. Apakah itu sama dengan menerapkan MOU? Artinya mestinya fiskal perilaku yang baik. Ya, tidak. Sebenarnya ini adalah perpanjangan MOU, atau sebut saja pembaruan MOU. Saya melihat hal itu diberitakan. Saya belum bisa memverifikasinya sepenuhnya. Tetapi pemahaman saya adalah, pada masa-masa awal penutupan Selat Hormuz, China membuat kesepakatan di belakang layar dengan Amerika Serikat untuk tidak pergi membeli minyak di pasar global, agar tekanan terhadap harga tidak meningkat. Karena kalau China melakukan itu, tekanannya akan melonjak. Namun kemudian, sedang Amerika Serikat MOU itu, China berkata, persetan.
Jadi China motorsidain jumkasa, rais malakanan ang naik. leading to pressure for it to go Di up. Amerika sekarang tentang itu source. The United States faces that challenge. It is, from the Iranian standpoint, Dari sudut pandang Iran, back and said, look, mereka kembali dan mengatakan kalau Amerika Serikat ingin melakukan ini lagi, mereka harus memenuhi syarat-syarat berikut. Berhenti mengancam kami, mundur, buat Israel menghentikan perang di Lebanon, Palestina, Irak, dan Yaman. Perang-perang itu harus dihentikan. Salah satunya adalah dengan memerintahkan Arab Saudi untuk berhenti. Cabut blokade, cabut sanksi, dan segera kembalikan dana yang dibekukan. Setelah itu, Selat Hormuz terbuka lebar. Tetapi sekali lagi, dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan Iran dalam protokol otoritas Selat Teluk Persia mereka, yaitu kapal-kapal harus mengisi semacam formulir permohonan agar bisa melintas di selat itu. ships must fill out sort of an application in order to pass through the strait. Now, there are reports today, I saw both Wall Street... Sekarang hari ini ada laporan. Saya melihat Reuters, saya rasa, atau Wall Street Journal yang mengklaim, perundingan kembali memanas dengan Islamabad berperan sebagai perantara. Nah, saya sudah melihat itu. Dan tunggu sebentar, saya bisa beritahu Anda ya, kami telah menerima beberapa pembaruan bahwa mungkin ada benarnya, tetapi posisi Iran sudah mengeras secara signifikan. Jadi ini mungkin upaya lain dari Trump untuk melakukan manipulasi pasar seperti biasanya. Perdamaian sudah di depan mata. Pasar saham naik, harga minyak turun, lalu tiba-tiba tahu-tahu kita melancarkan serangan udara. Jadi saya rasa kita akan menghadapi beberapa tahap lagi yang naik turun maju mundur. Kita punya kesepakatan. Tidak, kita tidak punya kesepakatan. We have a deal. No, we don't have a deal. I think there was a statement out of Iran last night by... Saya kira tadi malam ada pernyataan dari Iran oleh salah satu pejabat senior. Saya kira itu penasihat Ghalibaf, ketua parlemen, yang mengatakan, kita tidak bisa bernegosiasi dengan Trump. Itu buang-buang waktu. Kita hanya harus menunggu sampai dia digantikan sebagai presiden. Entah itu karena Anda tahu dia dimakzulkan, atau karena pada pemilihan berikutnya, dia tidak bisa mencalonkan diri lagi. Tapi saya rasa Iran sudah sampai pada titik untuk mengatakan, kita hanya buang-buang waktu, membuang-buang napas. Dan penunjukan Jenderal Rezai ke posisi senior sebagai penasihat senior Ayatollah untuk Dewan Keamanan Nasional tertinggi merupakan sinyal bahwa kesabaran Iran terhadap perundingan mulai sikap tipis. Iran's patience with negotiations is running out. Namun, beberapa kesepakatan yang mungkin diandalkan Iran adalah kesepakatan yang tidak melibatkan Amerika Serikat. Sebab seperti yang Anda katakan, mereka sebenarnya tidak terlalu mempercayai Amerika Serikat, dan ada alasan kuat untuk itu. Saya melihat Trump sekarang menulis di media sosial, mengklaim bahwa Iran sama sekali tidak pernah menyebut kompensasi dalam negosiasi atau pembicaraan manapun. Jadi, seolah-olah aneh sekali jika Iran tiba-tiba memintanya. Ini dari mana? Namun sekali lagi, ada pasal 6 dalam nota kesepahaman itu. Pasal tersebut memperjelas bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya harus menyediakan $300 miliar untuk rekonstruksi Iran. Jadi, itu pasti telah dibahas dalam perundingan, kecuali jika ini hanya hadiah yang sangat murah hati dari Amerika Serikat. Namun, Iran tampaknya bertaruh pada diplomasi dengan Oman. Dan tentu saja, Oman punya sejumlah keterbatasan, yaitu sejauh apa yang bisa mereka setujui tanpa dukungan Amerika Serikat. Tetapi Iran sekarang berpendapat bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kesepakatan dengan Oman. Bagaimana Anda melihat pergeseran ini? Apakah ini akan membawa perubahan, atau pada dasarnya akan bersifat sementara seperti kesepakatan-kesepakatan lain? Yeah, well, it's not going to change anything immediately. Ini tidak akan langsung mengubah apapun. Ini akan menetapkan seperti apa kerangka ke depannya. Jadi saya bisa membayangkan Iran berkata, oke, kami akan mengenakan pajak pada setiap kapal yang masuk ke Teluk Persia. Setiap kapal yang masuk akan membayar pajak. Setelah itu, kalau Oman ingin mengenakan biaya saat kapal-kapal itu keluar, itu urusan Oman. Tapi mereka akan keluar melalui jalur Oman. Saya bisa membayangkan itu terjadi. Saya rasa Iran mungkin tidak akan bersikeras melakukan pungutan ganda, mengenakan biaya saat masuk, dan mengenakan biaya lagi saat keluar.
Jadi kenyataannya saat ini Iran menyampaikan komentar yang positif tentang perundingan dengan Oman dan sangat mungkin mereka akan mencapai cuai kesepakatan. And they very well could secure a deal. But the key player in this is what's the United States Tetapi gonna do? pemain kunci dalam hal ini adalah apa yang akan dilakukan Amerika Serikat. Let me add that Apakah negara itu akan terus mencoba memberlakukan blokade ini? the morale Sekarang saya ingin menambahkan, ketika Amerika Serikat berusaha memberlakukan blokade, moral para pelaut Amerika Serikat di kapal-kapal yang menjalankan blokade itu benar-benar sangat buruk. Makanannya buruk. food is poor, Mereka tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, seperti perlengkapan mandi, hari libur, fasilitas mandi, toiletries, toilet yang berfungsi, dan ruang cuci yang berfungsi. Saya pernah berhubungan langsung dengan dua ibu yang berbeda. Yang satu adalah ibu seorang pelaut, dan yang lain ibu seorang marinir. Mereka tidak saling mengenal. Saya bertemu mereka dalam konteks yang berbeda, di tempat yang berbeda. Came across them in different contexts, in different places, but they both told the same story about how their Namun keduanya menceritakan hal yang sama. Putra mereka menjalani misi pelayaran yang panjang. Berat badan mereka turun cukup banyak. Makanan yang diberikan sangat buruk, tidak memadai, dan sebagainya. Jadi ketika hal seperti itu terjadi, dan ini bukan hanya dua orang ini, kita punya bukti lebih lanjut dari keluarga para awak USS Abraham Lincoln, kapal induk yang berada di San Diego bersama Menteri Angkatan Laut pekan lalu. Dan wah, mereka benar-benar memarahinya. Lagi-lagi, keluhannya soal kurangnya makanan yang layak, kurangnya perlengkapan mandi, dan kurangnya layanan sanitasi dasar. Jadi di sini Amerika Serikat berusaha menjalankan blokade laut, pada saat mereka bahkan tidak mampu merawat para pelautnya sendiri dengan semestinya. when it's unable to actually properly care for its own sailors. Well, on this. Nah, soal kemungkinan Trump mundur begitu saja, benar-benar pergi begitu saja. Salah satu alasan utama dia mungkin tidak ingin melakukannya adalah karena langkah terakhir dalam MOU itu adalah perundingan mengenai program nuklir Iran. Dan saya berasumsi dia tentu menginginkan suatu kesepakatan. Tapi tentu saja, dia bisa saja kembali ke retorika lama bahwa seluruh program itu sudah dilenyapkan. Namun, jika dia memang ingin ini diselesaikan, menurut Anda, masih adakah jalannya? Saya juga melihat dia scoring yang membuat kesepakatan dengan Arab Saudi, yang mestade saat menupapol dengan dormat sepatuan dengan tinin. Jadi bagaimana membaca situasi ini? So how are you reading this situation? Yeah, it's quite confusing. So if you Ya ini cukup membingungkan. Jadi kalau Anda mendengarkan Trump, Selat Hormuz terbuka, oke? Dan Amerika Serikat mengendalikannya, oke? Lalu apa masalahnya dengan Iran? Kalau Selat Hormuz terbuka dan Amerika Serikat mengendalikannya, kenapa Iran bahkan relevan? Nah, kita tahu jawabannya. Trump berbohong. Jadi, ketika menyangkut isu-isu lain seperti upaya mengakhiri perang, upaya untuk mundur, satu-satunya cara agar itu pada akhirnya bisa terjadi adalah Amerika Serikat harus berhadapan dengan kenyataan dan mengakui bagaimana situasi sebenar di lapangan, bagaimana keadaan sebenarnya terkait Iran, dan bagaimana situasinya dengan Saudi. Iran, what is the case with the Saudis? And we saw something fascinating last week. Dan minggu lalu kita melihat sesuatu yang menarik. Saya menyebutnya METO, Organisasi Perjanjian Timur Tengah, METO. Tapi kita bisa menyebutnya Me Too, bagian baru dari gerakan Me Too. Dan gerakan Me Too ini melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Nah, ketiganya bersama Mesir sebelumnya bertemu pada Juni di Kairo. Semua ini muncul setelah pernyataan dari China dan Rusia. Putin mengatakannya di Rusia. Wang Yi, Menteri Luar Negeri China juga mengatakannya. Keduanya menyampaikannya setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Arakchi, bahwa diperlukan arsitektur keamanan baru di kawasan ini. Dan itulah tujuan pertemuan di Kairo tersebut. And that was the purpose for that meeting in Cairo. Somehow out of that meeting, the other three. Entah bagaimana, dari pertemuan itu tiga pihak lainnya memutuskan untuk tidak mengundang Mesir, atau Mesir memutuskan tidak ingin ikut serta saat ini, apapun alasannya. Namun ketika mereka bertemu di Mekkah pekan lalu, Turki, Arab Saudi, Pakistan, itu memiliki simbolisme historis dan religius. Karena jika ini hanya perjanjian biasa antar pemerintah, mereka bisa menandatanganinya di Riyadh.
Mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke Mekah. Alasan mereka ke Mekah adalah karena mengenai spirit di dunia Islam. Dan meskipun seniwal mulai kritik sejumlah anggota parlemen di Iran, kepemimpinan Iran, Ghalibaf, dan Araghchi menerima fakta itu. Araghchi embraced that pact. And while some speculated that this could have been intended, Dan meskipun ada yang berspekulasi bahwa ini mungkin dimaksudkan untuk menyerang Yaman atau bahkan mungkin Iran, kita punya bukti jelas tentang serangan Yaman terhadap Arab Saudi. Setelah Anda tahu September lalu ada perjanjian bilateral antara Arab Saudi dan Pakistan. Intinya kalau seseorang menyerang Anda, kami akan mendukung Anda. Nah, bahkan setelah serangan Yaman terhadap Arab Saudi, Pakistan tidak merespons atau terlibat sama sekali dalam hal itu. Lalu kita kembali melihat serangan-serangan baru setelah ketiganya menandatangani perjanjian tersebut. Faktanya Menteri Luar Negeri Turki, Fidan, cukup tegas mengatakan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk menyerang negara-negara Muslim lain. Itu mengisyaratkan bahwa ada satu atau dua sasaran, Israel dan mungkin Amerika Serikat. Israel and maybe the United States. Really? So you see this, even the United States. Benarkah? Jadi Anda melihat ini, bahkan di Amerika Serikat. Saya pikir ya, menyerang Iran tampaknya sangat tidak mungkin. Sederhananya karena, ya Saudi mungkin tidak keberatan memiliki semacam pertahanan kolektif terhadap Iran. Tapi Pakistan, saya tidak melihat itu akan terjadi. Begitu juga dengan Turki. Saya hanya berasumsi bahwa mereka punya alasan sendiri. Bukan berasumsi, saya tahu mereka punya motivasi sendiri untuk melakukan ini. Tapi saya berpikir, idealnya di masa depan ini mencakup Iran. Sehingga pada dasarnya menjadi arsitektur keamanan yang inklusif, yang mencari keamanan bersama para anggotanya, alih-alih menganut politik blok. Meski begitu, jika mereka melihat posisi Amerika Serikat di kawasan ini melemah, Anda juga tidak ingin terjadi kekosongan yang terlalu besar. Seperti yang Anda katakan, ini bisa jadi upaya untuk pada dasarnya membiarkan sesuatu yang baru masuk dan mengisi kekosongan itu, agar tidak terjadi ketidakstabilan. Jika memang demikian, jika ini dimaksudkan untuk menggantikan Amerika Serikat, yang kehadirannya di kawasan ini sedang menurun, saya tidak Antwoord secara presiden Grab Team. Tapi menurut Ant, we're going to win these things. But do you think it could actually be used against Israel, or? Yeah, well, I do for this reason. Ya, saya berpikir begitu karena alasan ini. Israel secara langsung telah mengancam Turki dan pada dasarnya berkata, setelah kami selesai dengan Iran, kami akan datang untuk kalian. Nah, saya tidak menganggap itu ancaman kosong. Saya tidak menganggap itu sekadar omong besar tanpa tujuan. Atau setidaknya pihak Turki harus memperhitungkannya sebagai ancaman serius. Jadi sekarang, dengan kesepakatan ini, karena kalau tidak, Turki, Anda tahu, ditinggalkan. Mereka berkata, kami negara NATO. Jika kami diserang Israel, tentu pasal 5 akan diberlakukan, dan negara-negara NATO lain akan datang membantu kami. Dan saya rasa mereka melihat sekeliling lalu menyadari tidak, itu sama sekali tidak akan terjadi. Jadi kami harus mengamankan dukungan bagi kami sebagai negara Muslim. Dengan menandatangani fakta ini dengan Pakistan dan Arab Saudi, Turki pada kenyataannya memperoleh semacam kemampuan nuklir de facto melalui Pakistan. De Pakistan to terima berkerens babduz en memproverting in elf through teriu. Kentai berkeral en nanis seword. So this is, yeah, this has pushed it into a whole new arena. Yeah, well, Excuse me. well, certainly would be. Ya, tentu saja itu akan menjadi ide yang bagus bagi kawasan ini. Kalau Anda tidak ingin menjadi negara garis depan bagi hegemon yang sedang merosot, itu bukan posisi yang ideal untuk ditempati. Itu posisi yang sangat rentan, bisa saya tambahkan. Tapi saya memang ingin bertanya, kalau Amerika Serikat sekarang memutuskan untuk kembali mencoba opsi militer terhadap Iran, lalu melancarkan serangan besar yang terus diancamkan Trump. Maksud saya, dia agak bolak-balik antara kita akan membuat kesepakatan besar yang hebat dan kita akan membumi hanguskan seluruh negara ini. Jadi memang agak berubah-ubah. Tetapi, kalau dia ingin kembali ke opsi militer, saya tidak mengatakan itu masuk akal, tetapi dia sudah pernah melakukannya. Bahkan setelah MOU, dia memutuskan untuk kembali menyerang Iran. After the MOU, he decided to go back and attacking Iran. Didn't make much sense then either, but here we are.
Dulu pun itu tidak terlalu masuk akal, tapi inilah kita sekarang. Jadi, niat Trump sulit dinilai, tetapi kemampuannya lebih mudah dipahami. Jadi, bagaimana situasi di Amerika Serikat saat ini? Karena kita banyak mendengar bahwa persediaan senjata mulai menipis. Tentu saja, Trump mengancam akan memburu dan memenjarakan siapapun yang menyampaikan klaim ini, yang jelas bukan sumber rasa percaya. Tetapi bagaimana situasi Amerika Serikat sekarang? Karena ini bukan hanya memengaruhi Iran, ini juga memengaruhi perang melawan Rusia. Dan memang, jika Amerika Serikat suatu saat benar-benar perlu berperang, bukan perang pilihan, melainkan perang karena terpaksa, mereka mungkin membutuhkan senjata-senjata ini. Jadi, bagaimana sebenarnya? Apa pilihan yang ada sekarang? Apa yang masih tersisa untuk melawan Iran? Yeah, that's the problem, the weapons shortage. Ya, itu masalahnya, kekurangan senjata. Jadi pada akhir pekan lalu, saya mendapat sejumlah indikasi dari personel militer aktif, orang-orang yang saat ini bertugas di militer, bahwa meskipun beberapa tim perencanaan dan pelaksanaan sudah dihentikan sementara, tampaknya mereka mulai aktif lagi. Dan orang-orang yang mengira akan mendapat libur akhir pekan yang panjang berkata, "Ya Tuhan, kami kembali lagi." Jadi, kelihatannya mereka sedang merencanakan untuk melancarkan serangan baru. Sekarang, hari ini, saya akan mengatakan risikonya sudah mereda. Bukan berarti itu tidak bisa kembali dengan cepat. Tetapi untuk saat ini, kita tidak melihat jenis aktivitas yang biasanya terlihat jika aksi militer sudah dekat. Jadi itu yang pertama. Tetapi Amerika Serikat mereka punya masalah mineral tanah jarang. 78% senjata yang diproduksi Departemen Pertahanan bergantung pada 4 jenis mineral tanah jarang tertentu dan tungsten. Dan ternyata siapa yang mengendalikan 4 mineral tanah jarang itu dan tungsten? China. China telah memberlakukan pembatasan ekspor bahan-bahan itu untuk keperluan militer. Artinya, sebesar apapun keinginan Amerika Serikat untuk membangun senjata baru atau mengisi kembali persediaan sistem senjata yang ada dan sudah habis, mereka tidak bisa. Dan mereka tidak bisa karena China kini mengendalikan rantai pasokan dan mengatakan, "Hei, kalian ingin membangun senjata yang akan kalian gunakan melawan kami. Kami tidak sebodoh itu sampai bunuh diri." Tidak, itu tidak akan terjadi. Jadi mereka telah menutupnya. Dan inilah kesenjangan yang sebenarnya. Amerika Serikat mengamankan jalur pasokannya sendiri, rantai pasokannya sendiri, dan sekarang mereka menanggung akibatnya. Pada dasarnya, Neskar Izam Pshol China. Saya senang Anda menyebut Tiongkok. Karena jika sekarang kita melihat posisi Amerika Serikat di kawasan ini melemah, maka sulit mengabaikan fakta ini. Tidak ada jalan bagi Amerika Serikat untuk memulihkan posisi lamanya setelah semua ini berakhir. Lalu, apa peran Tiongkok dan dalam hal ini, Rusia? Karena saya tahu keduanya telah berupaya mengambil pendekatan yang lebih seimbang terhadap kawasan ini. Artinya tidak membangun politik blok. Memang, beberapa tahun lalu, Tiongkok mendorong perbaikan hubungan antara Saudi dan Iran, semata-mata agar mereka bisa bekerja sama dengan kedua pihak dengan lebih sedikit gesekan. Dan memang, Rusia setelah operasi militernya di Suriah, tampaknya melihat ada beberapa keuntungan dari berakhirnya hal ini. Karena situasi itu membuat hubungan dengan banyak negara Teluk menjadi lebih sulit. Jadi sekarang mereka berharap bisa lebih seimbang ke depannya, yaitu bekerja sama dengan Iran dan negara-negara Teluk. Sekarang, ketika posisi Amerika Serikat melemah, mereka belum pergi. Tetapi tentu saja orang akan bersiap. Anda tahu, Anda melihat kemana arah angin bertiup, lalu mulai menyesuaikan diri. Menurut Anda, bagaimana Tiongkok dan Rusia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini? Karena masih belum jelas kemana arahnya. Tetapi kita tahu bahwa keadaannya tidak akan sama lagi. Nah, kita sudah melihat Rusia mengambil langkah ke arah itu. Kemarin atau sehari sebelumnya, dia bertemu di Moskwa dengan Ahmed al-Shara, yang sebelumnya dikenal sebagai Al-Jolani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham, dan sekarang Presiden Suriah secara nominal.
Dalam pertemuan itu, pihak Suriah dan Rusia merundingkan kesepakatan baru mengenai kehadiran Rusia serta kendali atas pangkalan angkatan laut dan udara. Dan pertemuan itu tampaknya cukup akrab, sangat bersahabat. Al-Shara'ah, yang dipandang sebagai alat barat, alat Turki mulai memperluas langkah. Dia tidak ada di satu jalur dan melakukan semata-mata apa Amerika Serikat inginnya. Doing only what the United States would request of him. So, you got that interesting development. Jadi Anda tahu, ada perkembangan yang menarik. China tetap kuat berada di kubu Iran dan juga bersama Rusia. Bahkan sekitar 1 jam terakhir, China mengeluarkan kecaman yang sangat keras terhadap ancaman pemerintah AS untuk mengenakan tarif baru pada negara-negara seperti China jika mereka membeli minyak Rusia. Dan mereka mengatakan, tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Kalau Anda melakukannya, kami akan membuat Anda menanggung akibatnya. Mereka akan membalas. Jadi, Amerika Serikat sekarang dengan cepat menghadapi batas-batas das Kissinger karena menggunakan sanksi, dan karena mengira bahwa melalui petrodolar, mereka bisa mengemaks negara-negara lain ini. Via the petrodollar, it can coerce these other countries. This is what China and Russia both saw clearly. Inilah yang China dan Rusia sama-sama lihat dengan jelas 4 tahun lalu, tepat setelah dimulainya operasi militer khusus dan pemberlakuan sanksi tambahan dari Barat, pembekuan aset, serta pencurian uang yang berada di bank-bank Barat. Mereka pun menyadari kita harus membangun sistem yang terlindungi dari tekanan semacam itu. Dan itulah tepatnya yang mereka lakukan. Sekarang ada Iran. Amerika Serikat berusaha memberi tekanan ekonomi kepadanya. Namun today Jerman strength sepenuhnya gawem pemerintah AS. Rujan memberi kebutuhan yang dipersikan dematang China, Rusia. Russian currency, what it needs, it's accepting payment primarily in Chinese currency. Iran terutama menerima pembayaran dalam mata uang Tiongkok untuk barang-barang yang dijualnya. Dan hubungan dagangnya dengan Rusia maupun Tiongkok yang dulu mendukung sanksi JCPOA terhadap Iran, kini dengan tegas menolak semua itu dan terus menjalin hubungan ekonomi yang kuat dengan Iran. Rusia masuk melalui Laut Kaspia, Tiongkok melalui jalur kereta api ke Tajikistan, rute udara dari Tiongkok, serta melalui pelabuhan di Pakistan. Lalu dari pelabuhan itu, ada jalur darat yang langsung menuju Iran. Jadi seperti yang kita awal, Scott Bessent sangat ingin melumpuh Iran secara ekonomi. Namun Iran sekarang punya jauh lebih banyak pilihan dibanding 2 tahun lalu. Iran's got many more options available today than it did 2 years ago. No, definitely, and I think that's the Tidak, tentu saja. Dan saya pikir itulah kesalahan utama dalam perang melawan Iran dan Rusia. Secara tradisional, kepentingan hegemon maritim adalah menjaga agar kekuatan-kekuatan besar di Eurasia tetap terpecah. Di Eropa, secara historis, baik Inggris maupun Amerika ingin menjaga Jerman dan Rusia tetap terpisah untuk memastikan tidak terbentuk kekuatan sentral yang mampu menantang hegemon di pinggiran maritim. Lalu sekali lagi, logika yang sama juga digunakan Kissinger yang ingin memisahkan Soviet dan China. Namun sekarang, Anda memiliki 3 penyeimbang utama kekuatan Amerika Serikat di benua Eurasia, yaitu Rusia, China, dan Iran, yang semuanya semakin mendekat satu sama lain. Rasanya, ini adalah sesuatu yang akan ditulis para sejarawan untuk waktu yang sangat lama, tentang betapa bodohnya semua ini. Namun, satu negara yang tampaknya justru mendorongnya lebih jauh lagi adalah Ukraina. Artinya, untuk sementara waktu, berdasarkan retorika Zelensky, juga tindakannya menyerang sebuah kapal Iran dan menewaskan salah satu awaknya. Tampaknya dia mungkin bertaruh untuk mengaitkan perang Ukraina dengan perang Iran. Maksud saya ya, tentu akan jauh lebih banyak masalah bagi Ukraina jika sampai membuat Iran memusuhinya. Namun di sisi lain, jika tujuan utama Ukraina untuk menyelamatkan situasi adalah menarik Amerika Serikat lebih dalam ke perang, maka pada dasarnya secara sukarela menjadi proksi Amerika melawan Iran akan sangat disambut. Dan sekali lagi, koridor antara Rusia dan Iran ini juga sangat melalui Laut Kaspia. Jadi Ukraina punya sejumlah kemampuan. Maksud saya, sekarang ini Ukraina menjadi landasan peluncuran NATO melawan Rusia. Jadi menurut Anda, apakah ini akan mereda atau masih ada risiko bahwa kedua perang ini bisa menyatu menjadi satu perang besar? Well, in a way I'd say they've already merged.
Dalam satu hal, saya akan mengatakan bahwa keduanya sebenarnya sudah menyatu. Dalam hal penggunaan sistem persenjataan Amerika Serikat di kedua medan perang, dan terungkapnya fakta bahwa persediaan senjata Amerika Serikat sangat-sangat terbatas. Saya cukup yakin bahwa baik Rusia maupun Tiongkok tidak menduga persediaan Amerika Serikat begitu rapuh, begitu rentan untuk terkuras habis. Namun, itulah yang pada kenyataannya terjadi. Jadi, saya rasa Rusia dan Tiongkok sama-sama menganggap Amerika Serikat memiliki kedalaman strategis yang jauh lebih besar. Dan yang diungkap oleh gabungan perang di Ukraina dan perang di Iran adalah keterbatasan besar Amerika Serikat secara militer. Amerika Serikat juga tidak memiliki kemampuan industri seperti yang dulu dimilikinya, sementara Rusia dan Tiongkok memilikinya untuk mengisi kembali persediaan amunisi. In order to replenish munitions. In fact, it looks what is exposed to the United States is Faktanya, yang terungkap adalah Amerika Serikat sangat rentan, sangat bergantung pada China, dan pada tingkat yang lebih kecil Rusia, sehingga tidak bisa beroperasi secara mandiri. Amerika Serikat adalah kekuatan yang bergantung pada pihak lain. Jadi menurut saya, ini salah satu aspek yang cukup mengejutkan ketika dua medan konflik itu saling terhubung. Namun sekarang, di pihak Rusia, kita melihat mereka telah secara drastis meningkatkan serangan ofensifnya. Mereka menyerang dari udara dengan rudal jelajah, drone, bom, dan menargetkan sasaran-sasaran penting di Kiev serta wilayah lain di Ukraina. Tetapi sekarang mereka telah menutup Laut Hitam. Jadi mereka pada dasarnya telah memblokade Ukraina. Satu-satunya akses Ukraina untuk pasokan-pasokan penting akan melalui jalur darat, lewat Hungaria, Rumania, dan Polandia. Key supplies will be overland through Hungary, Romania, Poland, and frankly that makes those shipments even more vulnerable. Dan terus terang dari sudut pandang Rusia, itu membuat pengiriman-pengiriman tersebut semakin rentan diserang dengan drone dan bila perlu, rudal balistik jarak pendek. Lalu cara Rusia melancarkan serangan ofensif daratnya terhadap Ukraina adalah, jadi dalam kedua situasi itu, baik kita bicara tentang Ukraina maupun Iran, Amerika Serikat tidak dihadapkan pada pilihan militer yang jelas dan baik, seperti oke, kita bisa melakukan ini dan mungkin menghentikan Rusia atau menghentikan Iran. Tidak. Dalam kedua kasus, mereka tidak punya pilihan yang layak. Menurut saya itulah kejutan terbesar, baik bagi kalangan militer maupun bagi kepemimpinan politik. Saya kira soal salah perhitungan yang mengerikan dan Rusia yang kini meningkatkan langkahnya secara besar-besaran, tampaknya begini. Di Kremlin, selama 4,5 tahun terakhir, ada banyak tekanan terhadap Putin agar mereka memberlakukan blokade terhadap Ukraina. Pelabuhan itu, terutama Odessa, sangat penting untuk menjaga Ukraina tetap bertahan. Namun pelabuhan itu juga sangat rentan. Tetapi seperti yang kita tahu, India dan negara-negara lain di Global South memberi banyak tekanan kepada Putin agar tidak mengganggu perdagangan internasional, terutama produk pertanian yang sangat bergantung pada ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan Ukraina ini. Namun, untuk waktu yang lama, hal ini menimbulkan banyak, saya kira bisa dibilang frustrasi di dalam Rusia. Seolah-olah, kenapa Anda tidak melakukan ini? Jadi, tapi Anda tahu, Putin harus mempertimbangkan semua halnya. Ya, ada banyak pertimbangan yang harus diseimbangkan. Namun yang menarik sekarang adalah Ukraina. Anda tahu, dengan dukungan NATO, memulai kampanye besar-besaran melawan kampanye serangan jauh Rusia yang berlangsung 40 hari. Dan lagi, semua media kita merayakan bagaimana kapal-kapal sipil Rusia ini diserang di Laut Azov dan Laut Hitam. Tiba-tiba, semua tekanan dan pengekangan terhadap Putin itu hilang. Maksud saya, bisakah Anda membayangkan Menteri Luar Negeri India menelepon Rusia dan berkata, "Oh tidak, jangan membalas. Tidak ada tekanan lagi." Dan sekarang kita melihat respons yang brutal ini. Dan ya, lagi-lagi pengeboman Kiev cukup kejam. Tetapi blokade terhadap Odessa, ini sangat melumpuhkan. Maksud saya, bukan hanya militer, karena mereka mendapatkan banyak senjata melalui pelabuhan-pelabuhan ini, banyak senjata, tetapi juga ekonomi. Ini akan menjadi bencana. Dan semua ini terjadi menjelang musim dingin, di tengah semua masalah energi. Maksud saya, daftarnya terus bertambah.
Tetapi sekarang, kita melihat usulan dari Turki, yaitu, mari kita lakukan gencatan senjata, atau mari kita buka koridor gandum lagi, sebuah jalur kecil untuk Rusia, dan satu lagi untuk Ukraina, yang tidak boleh kita serang. Saya perhatikan selalu ada seruan untuk solusi diplomatik ketika keadaan memburuk bagi NATO. Tetapi menurut Anda, apakah itu mungkin? Karena baik Ukraina maupun Rusia akan diuntungkan jika jalur-jalur ini dibuka. Ya. Yeah. No, Russia's done being the nice guy. Tidak, You know, tidak. we'll- Rusia sudah selesai bersikap a little baik. bit before your Anda tahu, time, sedikit mengingat masa sebelum zaman Anda, musisi rock Alice Cooper punya lagu No More Mr. Nice Guy. Itu akan jadi lagu kebangsaan Rusia. Tidak ada lagi Tuan baik hati, tidak ada lagi Tuan bersih. Mereka tidak akan memberi Ukraina sedikit pun kelonggaran. Mereka akan terus menekan dengan intensitas yang lebih besar setiap hari berlalu. Dan mereka akan menghancurkan semakin banyak infrastruktur. Number hafist ko recycled in district frame sim dinin nirip. Na Yesu, it's Nigeria's gone gitu. There's a way to end this now. And frankly, the only reason Dan terus terang, satu-satunya alasan mereka tidak bergerak lebih cepat terhadap Odessa dan menutup Laut Hitam adalah karena, Anda tahu, Putin masih gaya lama soal perjanjian. Ya, kami sudah sepakat dengan PBB untuk membiarkan mereka lewat. Tapi sekarang mereka bilang, tidak, selesai. Kami selesai menjadi pihak yang baik. Dan saya rasa ancaman ini telah membuat Ukraina ketakutan. Karena sekarang mereka benar-benar kehilangan jalur utama. Yekang Zaford and Bershin Lachuik will the Guerin Termenen and Birdie all thing. Did some to him an assing, the steps some steri phone. Sebethin to theft Berminian. So this is a game changer. Yeah, well, if I was sitting in the Kremlin, Ya, kalau saya duduk di Kremlin, kekhawatiran utama saya setelah 4,5 tahun ini adalah dominasi eskalasi yang pada praktiknya diserahkan kepada NATO. Maksudnya, mereka tampaknya bisa meningkatkan eskalasi tanpa ada balasan dari Rusia. Mereka tidak takut pada apapun. Ya, jadi daya tangkalnya telah melemah. Jelas NATO sekarang tidak takut pada Rusia. Dan juga, dominasi eskalasi dalam arti tiba-tiba muncul usulan. Oke, mari lakukan Einalesithia selama 40 hari melawan Rusia. Membom sasaran sipil jauh di wilayah belakang setiap hari. Kita melihat di media, ada semacam perayaan karena gudang wild berries lainnya telah diledakkan. Lalu, tentu saja, pembalasan Rusia dimulai. Keadaan memburuk. Tapi sekarang, tiba-tiba kita mendengar ya, diplomasi, mari kita akhiri ini. Ternyata tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kalau Rusia menerima ini, pada dasarnya mereka mengatakan kepada NATO dan Ukraina bahwa, oke, kalau kalian meningkatkan eskalasi kapanpun kalian mau, maka kalian juga bisa menentukan kapan kita menurunkan eskalasi. Maksud saya, kalau Anda menyerahkan kekuasaan seperti ini kepada lawan, kenapa mereka harus menahan diri? Dan saya rasa, Iran sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Kenapa Amerika yang harus menentukan kapan kita meningkatkan eskalasi, kapan kita menurunkannya? Kenapa kita tidak bisa menyerang Yordania? Tapi menurut Anda, apakah ini semacam perhitungannya? Karena saya tidak tahu. Saya merasa ada sesuatu yang berubah, baik di Iran maupun di Rusia. There's something changing in both Iran and Well, Russia, I feel. Yeah, in fact, you can make the case. Ya, sebenarnya Anda bisa berpendapat begitu. Unsur-unsur yang lebih garis keras kini mengendalikan kebijakan. Atau Anda tahu Lavrov sebenarnya sangat tajam dalam mengkritik Amerika Serikat. Jadi secara militer, mereka akan menghancurkan Ukraina. Lalu mereka berkata kepada Amerika, jangan ikut campur, keluar dari Kiev. Jika kalian tetap berada di Kiev, kalian berpotensi tewas. Dan hal yang sama juga kita lihat pada Iran dengan Reza A. Anda tahu, Mayor Jenderal yang merupakan hasil yang pertama, dia adalah panet sangat mudas Komando Garda Revolusi Iran pada tahun 1992. Dan saya bisa memahami dirinya. And I can identify with him. He's my age. So he's 70. Usianya sama seperti saya, jadi dia berusia 71 tahun. Saya tetap berpendapat, saya tidak terlihat sehancur dia. Dia terlihat seperti sudah dipaksa bekerja keras lalu dibiarkan begitu saja. Namun demikian, dia cukup tegas mengatakan, kami tidak akan bernegosiasi hanya demi bernegosiasi.
Dan kalau kami bernegosiasi, harus ada syarat-syarat konkret yang diberikan oleh Amerika Serikat. Kalau tidak, kami hanya membuang-buang waktu. Dan disitulah posisi Iran sekarang. Mereka siap bertempur nanti. Mereka siap bernegosiasi jika Amerika Serikat serius. Tapi sejauh ini, mereka belum melihat tanda apapun bahwa Amerika Serikat serius. But so far, they've seen no indication that the United States is serious. No, it's well, I guess this is a Tidak, problem also itu, on the ya, European saya kira itu juga masalah di front. They Eropa. never talk about Mereka tidak peace, pernah membicarakan about perdamaian. defeating Russia. Mereka membicarakan mengalahkan That is Rusia. essentially the Pada new dasarnya, peace. itulah perdamaian versi baru. Tetapi untuk Amerika Serikat, apakah Anda melihat ada upaya terakhir yang baru untuk bernegosiasi? Karena sekali lagi, pihak Eropa benar-benar ingin menghentikan seluruh perundingan setelah Anchorage. Mereka sangat gencar menyampaikan kepada Trump bahwa, ya, Anda tahu, kita seharusnya sedikit mengubah situasi di medan perang. Pada dasarnya, Anda tahu, rangkul sisi Biden dalam diri Anda. Lalu mari kita melemahkan Rusia. Kita bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Dan pada dasarnya, menarik ambih dalam ke perang ini. And that's actually pulled the US deeper into this war, but it seems that Trump bought into it. Namun tampaknya Trump termakan itu. Anda tahu, seluruh kampanye media soal arus sudah berbalik. Bahkan Marco Rubio juga mengatakan bahwa serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Segala sesuatunya kini telah berubah, dan mungkin Rusia akan lebih fleksibel ke depannya. Nah, sekarang ketika Ukraina sedang dihancurkan oleh kampanye baru yang tanpa ampun dari pihak Rusia ini, kita tiba-tiba melihat pembicaraan seperti, mungkin kita harus memulai lagi perundingan dengan Rusia. Rupanya sekarang waktunya. Jadi, menurut Anda, bagaimana Rusia akan menyambut mereka kali ini? Karena dari yang saya dengar dari Moskwa, mereka sekarang memandang seluruh perundingan di Anchorage sama seriusnya dengan nota kesepahaman dengan Iran. Ini bukan diplomasi yang sebenarnya. Ini cuma taktik untuk mendapatkan jeda ketika Anda menginginkannya. Now, there are reports. Sekarang, ada laporan dari Pakistan yang mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai semacam kesepakatan. Okay, we'll see. Baiklah, kita lihat saja. Saya pernah mendengar itu sebelumnya, lalu ternyata tidak ada apa-apanya. Menurut saya, pengorbanan dan konsesi yang harus dibuat Trump untuk mencapai kesepakatan dengan Iran terlalu berat, terlalu mahal baginya. Ada alasan lain juga, harga dirinya sendiri. Dia akan sangat sulit melakukan itu. Tepat itu artinya. Karena saya rasa soal satu institusi dan kinerjanya to ekonomi global, keadaannya memburuk. Is the global economic picture. It's worsening. And as it worsens, the U.S. prospects get worse. And Trump Dan ketika situasinya memburuk, prospek Amerika Serikat juga memburuk. can't afford Trump juga menaruh perhatian pada pemilu paruh waktu yang tinggal 2,5 bulan lagi. Dia tidak mampu membiarkan bom ekonomi meledak di Amerika Serikat. Itu akan membakar semuanya sampai habis. Tapi terus terang, potensi itu tetap ada. Dan saya rasa itu membuat Gedung Putih dan Menteri Keuangan khawatir. Sementara itu, baik di Rusia maupun di Iran, suara yang didawar, rudal suara forek yang mengambil garis test dan reverse. Bixity menhajil birthday sama fonsai sama. Marsta plan, tidak dan terus rise kemisan. concession. Drive it home. Deliver the victory. Yeah. I keep seeing this journalist. Saya terus melihat para jurnalis ini begitu terkejut bahwa dalam menghadapi Iran, mereka sekarang tampak sangat keras. Anda mungkin mengira mereka akan lebih mau berkompromi setelah semua pengeboman ini. Anda melihat retorika yang sama terhadap Rusia. Oh, tampaknya Rusia tidak menginginkan perdamaian. Lihat betapa brutalnya respons mereka. Maksud saya seolah-olah mereka percaya pada propaganda mereka sendiri, bahwa kalau kita saja melakukan cukup banyak serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, entah bagaimana Rusia akan menjadi lebih mau berkompromi, bukannya justru kurang mau. Dan saya rasa mereka tidak menghargai bahwa semua pembicaraan tentang Iran sebagai, Anda tahu, kaum radikal mullah yang mengendalikan negara, atau Putin sebagai seorang diktator. Controlling or Putin being a dictator. I don't think they appreciate the internal dynamics. Saya rasa mereka tidak memahami dinamika internal di negara-negara ini. Seperti yang Anda katakan, kelompok garis keras,
kalau boleh disebut begitu, yaitu mereka yang menginginkan kebijakan lebih keras terhadap AS dan Barat. Berulang kali terbukti benar bahwa ini adalah agresi, tidak ada jalur diplomatik, semuanya tipu daya, dan satu-satunya hal yang akan membawa perdamaian adalah kemenangan serta mempermalukan lawan. Maksud saya, itu sinyal yang mengerikan untuk dikirimkan. Rap tiket thing with towards iling. Bagaimana pun, apa yang berpikiran grammar sebelum kita mengesri pemilih? Anyways, do you have any final thoughts before we finish off? Yeah, just keep. Ya, terus pantau berita ekonomi karena menurut saya, disitulah sebenarnya perkembangan penting akan terjadi. Itu bisa mendorong keputusan cepat atau justru memicu eskalasi kembali dalam pertempuran. Escalation in the fighting. Yeah, Ya, pensinis telah cerita. Esther perkasa mati-mati, yang berstahat and naman. Hope to see you again soon. All right, my friend. Bye, maaf lagi, gals, Won't happen again, I hope.